Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Ikhwani wa akhawati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jemaah zuhur Masjid Al-Hidayah Dirgantara Kemayoran, Jakarta Pusat. Alhamdulillah, kita perhatikan sepanjang jalan bendera merah putih sudah berkibar dan orang sudah banyak membicarakan syukur nikmat kemerdekaan. Mensyukuri nikmat adalah suatu keniscayaan atas perintah Allah di dalam Al-Quran, atas perintah Rasul dalam hadis yang sahih. Ibrahim surah yang ke-14 ayat 7, Allah mengingatkan kepada kita, wa idz ta'adzana rabbukum. Ingat ketika Rabbmu memberitahukan, ketika Rabbmu mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadamu, la azidannakum, pasti akan kutambah, kata Allah. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmat yang telah diberikan, ingat azabku yang sangat pedih. Nah, maka dari itu saudara-saudara, syukur nikmat adalah sesuatu hal yang masyru'ah, sesuatu hal yang disyariatkan, yang sudah sesuai dengan Al-Quran, sejalur dengan As-Sunnah, dan ini tidak ada khilaf, disepakati oleh para ulama. Pertanyaan sekarang, apakah kita sudah benar-benar mensyukuri nikmat, ataukah sebaliknya kufur nikmat? Inilah materi tazkiyatun nafs pada siang ini, membersihkan syukur nikmat dari kufur nikmat. Secara kasat mata bisa kita lihat anak bangsa secara umum sebahagian melakukan kufur nikmat, di samping sebagian mungkin ada yang syukur nikmat. Yang syukur nikmat kita acungkan jempol, suatu hal yang terpuji. Tapi yang kufur nikmat, nah ini yang perlu kita luruskan.
terindikasi setidaknya dari dua hal kufur nikmat yang terjadi di tengah republik yang tercinta ini. Pertama, larangan paskibraka memakai jilbab dalam rangka HUT Republik Indonesia yang akan diselenggarakan tanggal 17 Agustus besok. Ternyata BPIP kembali membuat ulah. Setelah di 2020 BPIP mengatakan bahwa musuh terbesar dari Pancasila adalah agama dan melarang kepada mahasiswi untuk memakai niqab, maka banyaklah bermunculan kritik ketika itu. Ternyata sekarang kembali lagi dengan melarang paskibraka memakai jilbab. Padahal jilbab adalah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Rasul di dalam hadis yang sahih, dan ini mendapat tempat dalam ajaran Pancasila yang mengatakan kebebasan bagi umat beragama untuk memeluk agamanya. Di dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna." Hai Nabi, qul li azwajika, sampaikan kepada istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada perempuan-perempuan yang mengaku beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, supaya mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka, menutup aurat mereka, tidak mempertontonkan aurat mereka. Perintah dari Allah, saudara-saudara. Dan ini erat hubungannya dalam rangka mengantisipasi pelecehan seksual, pelecehan terhadap wanita. Kalau kita naik komuter lain, naik Transjakarta, selalu kita diingatkan, Bapak, Ibu, kalau melihat ada yang melakukan pelecehan seksual, laporkan kepada petugas. Jangan segan-segan. Begitu kita mengantisipasi jangan terjadi pelecehan. Dan salah satu usaha supaya jangan terjadi pelecehan adalah memakai jilbab. Karena Allah menerangkan selanjutnya, dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Tujuannya supaya mereka lebih mudah dikenal. Bisa membedakan mana perempuan baik-baik, mana perempuan nakal, mana perempuan yang harus dihormati, dimuliakan, dan mana perempuan yang memang senang dihinakan, dilecehkan. Endingnya fala yu'dzain, mereka tidak akan diganggu, mereka tidak akan dilecehkan. Jadi jilbab adalah merupakan proteksi terhadap wanita muslimah. Ketika wanita membuka jilbabnya, siap-siap untuk dilecehkan, siap-siap untuk dihinakan. Ini Al-Quran yang bicara. Qala Allah, firman Allah di dalam Al-Quran. Wa kana Allahu ghafurar rahimah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi yang sudah terlanjur
menelanjangi badannya, mempertontonkan auratnya, segeralah bertaubat kepada Allah. Allah masih membuka pintu rahmatnya, pintu kasih dan sayangnya, dan pintu ampunannya. Yang kedua, ada di An-Nur surah 24 ayat 31. Di sini Allah memanggil khusus kepada kaum muslimah, kepada kaum mukminah, awaqul wa qulil mu'minat, sampaikan kepada wanita-wanita beriman, wanita-wanita mukminah. Apa yang mau disampaikan? Karena terbatasnya waktu, ayat ini kita potong. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, supaya mereka menjulurkan kerudungnya menutupi dadanya. Kerudung berfungsi menutupi dada. Inilah perbedaan kudung gaul dan kudung syar'i. Kudung gaul melilit tubuh, tapi kudung syar'i menutup tubuh. Kudung gaul melilit aurat, tapi kudung syar'i adalah menutup aurat. Nah, kudung yang benar itu adalah kudung yang longgar, yang sampai menutupi dada. Ini yang diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Selanjutnya, dengarkan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita mukminah yang masih enggan memakai kerudung, yang masih tidak mau menutup aurat. Terdapat dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma ba'd. Ada dua golongan dari penghuni neraka dan aku tidak melihat setelahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, karena keterbatasan waktu, tidak keduanya kita bahas, satu saja. Apa itu? Nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi terlalu ketat. Dia berpakaian tapi terlalu tipis, tembus pandang. Dia berpakaian tapi terlalu minim, ke atas terbuka, ke bawah pun tersingkap. Bagaimana orang itu? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak bakal masuk surga, bahkan tidak akan mencium aromanya surga. Kalau demikian, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita haji dan umroh? Gara-gara kita tidak menutup aurat, kita tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ajaran Islam yang patut kita junjung tinggi, yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Lalu kenapa dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ini, paskibraka yang wanita tidak boleh memakai jilbab? Nah, kalau demikian, tentu akan bermunculanlah tudingan-tudingan bahwa BPIP anti Pancasila. Ini fenomena kufur nikmat yang pertama. Fenomena kufur nikmat yang kedua, penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja, garis miring pelajar. Saudara-saudara, di dalam Al-Quran Allah membimbing kita. Antara lain
Al-Isra surah 17 ayat 32. Al-Isra surah 17 ayat 32. Apa kata Allah? La taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Jangan pernah kau dekati zina, karena zina adalah satu hal yang keji dan itu adalah seburuk-buruk jalan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak melarang langsung berzina, tapi dengan melarang mendekati zina. Jangan gunakan logika yang sesat. Oh, kalau begitu Ustaz, Allah enggak melarang zina kan? Allah cuma melarang dekati zina kan? Jadi kalau zina, botan apa-apa. Itu logika yang sesat. Logika yang sehat mengatakan mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai berzina. Dan salah satu mendekati zina adalah memberikan peluang, memberikan kesempatan untuk melakukan perzinaan. Di antaranya menyediakan alat kontrasepsi untuk remaja yang belum menikah. Kita ingat dulu ketika belum diadakan alat kontrasepsi, dan kalaupun ada hanya untuk orang berumah tangga, masih banyak juga terjadi perzinaan, perkawinan sebelum menikah. Nah, banyaklah kasus-kasus menggugurkan janin dalam rahim, ya, aborsi, menggugurkan janin yang sudah ada dalam rahim, karena kalau sempat lahir memalukan, bapaknya tidak tahu karena perkawinan di luar nikah. Sekarang itu tidak akan ada lagi. Orang tidak perlu lagi aborsi. Kenapa? Sudah ditangkal dengan alat kontrasepsi. Sedangkan tidak ditangkal dengan alat kontrasepsi, masih banyak juga perzinaan di tengah-tengah kaum remaja kita. Apalagi mereka sudah diberikan wahana pendukung, mereka tidak akan malu lagi karena mereka yakin tidak akan hamil dengan melakukan perkawinan sebelum menikah. Satu keluhan dari Bu Dokter dan sekalian himbauan kepada orang tua muslim yang punya anak gadis, supaya tingkatkan kontrol, tingkatkan pengawasan terhadap anak gadisnya yang keluar malam dengan dalih belajar bersama. Telah terjadi anak gadis usia 10 tahun senang dengan seks. Ketika orang tuanya lengah, orang tuanya curiga, maka dibawalah si gadis ini ke dokter, tentu ahli kandungan. Apakah anak saya telah melakukan hal-hal yang menyimpang? Setelah didiagnosa dan dibujuk, dirayu oleh dokter, akhirnya gadis ini mengaku telah melakukan hubungan badan. Dan bagaimana perasaannya? Enak sih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak gadis umur 10 tahun sudah mengatakan enak hubungan badan. Hati-hati yang punya anak gadis, yang punya remaja putri, tingkatkan pengawasan, tingkatkan kontrol. Jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Sudah punya cucu tapi belum punya menantu, sudah kawin tapi belum menikah. Jangan ini sampai terjadi. Nah, kalau ini sempat meledak, saudara-saudara kaum muslimin, inilah bentuk kufur nikmat. Bentuk kufur nikmat. Kita telah diberikan nikmat yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menerangkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, tidak bakal terhitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebagai anak bangsa,
Kita bukan hanya diberikan kemerdekaan oleh Allah, berkat rahmat Allah, kita juga telah diberikan tanah air yang subur makmur, gemah ripah loh jenawi. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Alhamdulillah. Buktikan sendiri. Ambil sebatang singkong, tancapkan ke tanah yang lembab, insya Allah besok tumbuh. Begitu suburnya tanah air kita. Berbeda dengan tanah tempat turunnya Al-Quran ini, tanah yang gersang, gurun tandus, tanam tanaman ditanam jadi tongkat. Karena gersangnya tanah di situ. Alhamdulillah, bersyukur kita sebagai anak bangsa. Tapi yang kita prihatin, yang subur makmur bukan hanya Rijau Ranau, yang subur makmur aliran sesat, yang subur makmur firqah sempalan, termasuk yang Islamofobia, yang alergi dengan syariat Islam. Itu contohnya sudah melarang jilbab ketika melakukan paskibraka. Mudah-mudahan renungan yang singkat ini bisa menjadi masukan buat kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai berbangsa dan bertanah air. Benar-benarlah kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, berterima kasih kepada Allah dengan lebih takarrub lagi kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah, lebih taat lagi kepada perintah Allah, lebih takut lagi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat berat azabnya. Ujung ayat tadi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, ingat azabku yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan, azab Allah itu case-nya memang di dalam neraka, di akhirat nanti, tapi DP-nya ditransfer Allah ke dunia berupa bencana. Inilah sebabnya tanah air kita selalu dirundung duka, tidak henti-hentinya ditimpa bencana, karena kita belum mampu mensyukuri nikmat dengan sesungguhnya, baru sekedar kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, berarti sudah faham semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.